Jumpa lagi bersama saya, Konradus Tampani. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan tema tentang spiritualitas imamat dalam karya pastoral. Baik, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tiga poin penting yang berkaitan dengan spiritualitas imamat dalam karya pelayanan pastoral. Yang pertama, berkaitan dengan hakikat imamat dalam pelayanan. Kemudian yang kedua, imamat sebagai pewarta sabda Allah. Dan yang ketiga, imam sebagai pelayan cinta kasih. Baik, kita masuk pada poin yang pertama. Poin yang pertama yakni hakikat imam dalam pelayanan pastoral. Kita tahu bahwa hakikat imam adalah suatu panggilan untuk melayani umat Allah dengan penuh cinta kasih. Mereka yang menerima sakramen tabisan pertama-tama untuk melayani umat Allah dengan perantaraan Roh Kudus. Mereka pada saat menerima tabisan, mereka menerima Roh Kudus untuk mewartakan kasih Allah. Mereka bertindak sebagai wakil Kristus untuk menyelamatkan manusia. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1581 dan nomor 1582 menjelaskan bahwa melalui sakramen tabisan, seorang imam memiliki 3 fungsi, yakni imam, nabi, dan raja. Nah, sakramen tabisan itu memberikan tanda rohani yang tak terhapuskan dan tidak dapat diulang kembali. Dalam dokumen Konsili Vatikan II tentang Presbyterium Ordinaris artikel 2 juga menjelaskan hal ini, bahwa imam yang ditabiskan mendapat kuasa khusus. Pertama-tama untuk mempersembahkan kurban Ekaristi, mengampuni dosa, menguduskan, dan mewartakan cinta kasih Allah. Baik, yang kedua kita masuk dalam poin yang berikut adalah imam sebagai pewarta sabda Allah. Kita tahu bahwa tugas imam adalah mengambil bagian dalam tugas pewartakan Kristus. Imam mengambil bagian dalam imamat Yesus Kristus, seperti yang digambarkan dalam Injil Lukas. Injil Lukas bab 4 ayat 18 sampai dengan 19. Mereka yang menerima tabisan suci pertama-tama menerima Roh Kudus untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Mereka diurapi untuk memberitakan kebenaran kepada dunia. Jadi di sini pertama-tama bahwa mereka, para imam yang ditabiskan, pertama-tama untuk mewartakan kabar baik, kabar sukacita kepada orang yang tertindas, kepada orang yang sakit, orang yang mengalami penderitaan. Mereka diharapkan membawa kabar sukacita itu kepada mereka. Nah, para imam menjadi sarana untuk menghantar umat manusia kepada Allah. Mereka menjadi teladan hidup dalam karya pewartaan Allah. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1822 juga menegaskan bahwa para imam perlu menunjukkan cinta kasih Allah kepada umat yang dilayaninya.
cinta kasih itu merujuk pada kebajikan ilahi. Nah, di sini peran imam adalah menjadi penghubung antara manusia dan Tuhan melalui relasi cinta kasih. Baik, yang berikut kita masuk pada poin yang berikut adalah imam sebagai pelayan kasih. Tema berkaitan dengan kasih itu digambarkan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Nah, dalam Perjanjian Lama menggambarkan bahwa ada relasi kasih antara umat manusia dengan Allah. Allah yang penuh berbelas kasihan mendengarkan seruan penderitaan bangsa Israel dalam perbudakan di Mesir. Bangsa Israel mengeluh dan berteriak, minta tolong kepada Allah, dan Allah mendengarkan mereka. Mereka melihat Allah sebagai gembala yang baik karena mereka mengalami kasih Allah itu. Nah, bagaimana dengan seorang imam yang ditabiskan? Seorang imam yang ditabiskan dalam karya pastoral di paroki, mereka perlu juga menjalin relasi kasih antara umat manusia. Mereka perlu bertindak sebagai gembala yang baik, agar semua umat yang dilayaninya juga memperoleh kasih Allah itu, sehingga mereka juga melihat imamnya sebagai gembala seperti Allah. Dalam penginjil Yohanes juga menjelaskan hal ini. Kasih Allah merujuk pada hati Yesus sebagai mata air yang mengalirkan aliran-aliran kehidupan. Barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, hal ini juga ditegaskan juga oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, yang menjelaskan bahwa karena ketaatan Kristus kepada Allah Bapaknya, ia rela mengorbankan hidupnya demi umat manusia. Nah, dalam konteks pelayanan pastoral, seorang imam perlu bertindak memiliki hati seperti hati Yesus. Hati yang murah hati yang mencintai umat dengan tulus, melayani dengan hati yang tulus, tanpa mengeluh, tanpa menuntut balasan. Artinya hati yang mau berkorban demi cinta kasih Allah kepada umat manusia. Itu adalah hakikat seorang imam dalam karya pastoral. Ya, kadang-kadang seorang imam tergoda, mengalami godaan, sehingga kadang-kadang imam itu sangat arogan terhadap umatnya, sehingga umatnya sendiri tidak merasakan cinta kasih Allah itu sendiri. Sebagai kesimpulan, saya menyimpulkan 4 poin. Yang pertama, bahwa seorang imam perlu menghidupi semangat cinta kasih Allah dalam dirinya dalam pelayanan pastoral. Kemudian yang kedua, seorang imam perlu menjalin relasi cinta dengan umat yang dilayaninya. Kemudian yang ketiga, seorang imam perlu berkorban dan tidak mementingkan kepentingan pribadinya dalam pelayanan pastoral. Kemudian yang keempat, seorang imam perlu memiliki hati yang terbuka untuk merangkul semua umat manusia tanpa membeda-bedakan.
Sekian dan terima kasih. Berkah dalam. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.